Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Putriana, saya mahasiswa Ekonomi Syariah. Saat ini saya semester 7 di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi etika perbankan dalam tinjauan Maqasid Syariah. Oke, langsung saja ya teman-teman. Maqasid Syariah ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam kegiatan ekonomi Maqasid al-Syariah ini merupakan ajaran yang mengatur umat manusia secara menyeluruh dan universal. Nah, ajaran Islam ini menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik itu ibadah maupun sosial atau muamalah. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah salah satu bentuk ibadah yang mengaitkan hubungan antar sesama manusia loh. Nah, oleh karena itu, kegiatan ekonomi ini tidak dapat terlepas dari aspek akidah dan aspek akhlak. Salah satu kegiatan dari ekonomi Islam yang saat ini paling berkembang adalah perbankan syariah. Nah, pertumbuhan perbankan syariah ini telah mengambil perhatian dunia keuangan beberapa tahun terakhir. Konsep perbankan syariah menerima dukungan dari berbagai belahan dunia sebagai sebuah penemuan yang dapat menggabungkan antara dimensi ideologis, prinsip-prinsip syariah dengan praktik di lapangan. Nah, perbankan syariah ini mampu memberikan inovasi untuk solusi keuangan, khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi pada zaman modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan. Nah, perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang pesat loh, terutama dilihat dari total aset, lalu profitabilitas, serta banyak bank konvensional yang mendirikan unit usaha syariah. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan Maqasid Syariah pada perbankan syariah? Nah, berdasarkan Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketetapan hukum terdiri dari 5 bagian utama yang dikenal dengan Al-Duriyat Al-Hamanah dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Nah, berbagai ulama ini memiliki perbedaan perspektif mengenai penempatan Hifz al-Nafs pertama, diikuti oleh Hifz al-Din. Selain 5 aspek daruri, beberapa ulama ini memasukkan Hifz al-Ir atau perlindungan kehormatan. Kemudian ada 2 syarat lagi nih yang disebut hajiyat dan tahsiniyat. Tingkat pertama itu adalah daruriyat, diikuti oleh hajiyat. Kemudian tingkat terakhir adalah tahsiniyat. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu maslahah daruriyat? Maslahah daruriyat adalah kata yang berarti mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan. Nah, Asy-Syatibi itu berpendapat tentang hal yang termasuk dalam kategori daruriyat itu diantaranya yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, kemudian yang keempat harta, dan yang terakhir adalah keturunan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, memelihara agama. Agama itu adalah keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Yang kedua adalah memelihara akal. Akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki akal, manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah memelihara harta. Harta itu adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta tersebut. Kemudian yang keempat adalah memelihara keturunan. Memelihara keturunan itu adalah salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan itu adalah generasi yang akan disiapkan untuk memimpin di muka bumi ini pada generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah maslahah hajat. Maslahah hajat ini diartikan sebagai kebutuhan. Nah, jika kebutuhan hajat ini terpenuhi, maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan dauriyat. Tetapi apabila kebutuhan hajat ini tidak dipenuhi, maka tidak akan merusak keberadaan kebutuhan dauriyat. Artinya bisa dikatakan haujiyat ini sama dengan kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga adalah maslahah tahsiniyat. Masalah tahsiniyat ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan tersier karena tahsiniyat sendiri diartikan sebagai penyempurna, yaitu merupakan penyempurnaan kebutuhan dari dauriyat dan hajiyat. Lalu yang ketiga ada penerapan secara umum.
Pemahaman tentang teori-teori syariah ini pada Maqasid al-Syariah, landasan filosofis, alasan rasional, mewujudkan ilat, rahasia tasyri, dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya. Nah, seperti teori-teori berikut ini, serta penggunaan instrumen metodologi yang memiliki hubungan fik mengenai maqasid syariah sangat diperlukan loh, karena penjelasan tersebut semua itu sesuai ilmu usul fik, tidak hanya sekedar terhadap pembahasan tentang sasaran syariah dengan pemeliharaan kegunaan dari kelima utama keperluan dasar, yaitu akal, agama, harta, dan jiwa. Nah, kemudian penerapan maqasid al-syariah ini secara spesifik itu jika dibahas pada akad atau produk perbankan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, maqasid al-syariah pada investasi. Dengan akad mudharabah, dalam hal ini ditinjau berdasarkan dua hal antara lain. Yang pertama, apabila seseorang itu mempunyai nilai lebih terhadap harta dan mempunyai keterampilan dalam mengolah hartanya, maka diharuskan untuk melakukan serta mengolah secara pribadi. Dan apabila usaha sesuai sasaran atau berhasil, maka semua nilai untung yang didapat menjadi haknya. Nah, sejalan dengan maqasid al-syariah bahwasanya nilai untung dari harta sebagai hak pemilik apabila tanpa bantuan serta hak orang lain dalam nilai tersebut disesuaikan pada firman Allah, yaitu barang siapa yang melakukan kebaikan maka pahala baginya, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk maka dosa baginya sebagai tanggungannya sendiri. Dan Tuhanmu tidak menzolimi hambanya sama sekali. Nah, jadi kemudian yang kedua, apabila seseorang mempunyai harta namun tidak dapat atau tidak mempunyai keahlian dalam mengelolanya sendirian, maka ia dapat menyerahkan pada pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan ini menjadi satu dari berbagai tujuan. Apabila masyarakat sekarang memerlukan akad terbaru dalam mencukupi keperluan hajatnya, maka ini artinya diperbolehkan, tetapi tidak menyimpang dari berbagai hal sesuai prinsipnya. Nah, dalam permasalahan muamalah antara lain jelas, yaitu wudu, adil, serta tanpa melakukan kesalahan dari ketetapan fikih. Nah, yang pertama itu maqasid syariah pada ram dan pemanfaat marhun atau barang gadai. Berdasarkan fatwa DSN mengenai ran, diterangkan bahwasanya pinjaman dilakukan dengan menggadai suatu barang untuk jaminan piutang itu diizinkan. Yang diizinkan dan jamin uang menggunakan suatu barang penting atau berharga seperti emas yang diizinkan sesuai nas Al-Quran. Nah, serta faidah. Nah, sebagai firman Allah, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah dia berkata kepada Allah Tuhannya, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, mengenai ron itu diterangkan bahwa barang gadai yang disebut marhun dan pemanfaatnya tetap sebagai milik pihak penggadai atau rahun, barang gadai tidak dapat digunakan bagi penerima gadai atau murtahin, terkecuali diberi izin oleh penggadai dan tanpa dikurangi nilai barang gadainya, dan manfaatnya hanya untuk mengganti pembiayaan menjaga dan merawatnya. Nah, penerima gadai ini memiliki hak dalam menjaga barang hingga seluruh piutang itu dilunaskan, dan diberlakukan dalam akad muawadah, yaitu jual beli dikarenakan ran sebagai barang yang ditanggung dan diadakan apabila satu sama lainnya tidak saling meyakini. Tidak dapat dilakukan terhadap akad amanah, yaitu mudharabah serta musyarakah, terkecuali apabila syarat dipergunakan menjadi bukti tetap yang dikelola serta syarik pada syarat yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, maqasid al-syariah pada jual beli emas secara tidak tunai. Nah, para ulama ini berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai atau secara angsuran. Menurut mayoritas fuqaha, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa jual beli emas secara angsuran itu tidak boleh. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama kontemporer, jual beli emas secara angsuran itu hukumnya boleh, karena emas itu merupakan barang, bukan harga atau uang. Nah, untuk memudahkan urusan masyarakat dan menghilangkan kesulitan, fatwa DSN juga sangat memperhatikan
makosid atau tujuan dan maksudnya dari keharaman jual beli emas. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, itu hukumnya boleh atau mubah jaiz selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau sebagai uang dengan ketentuan. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.